Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman mahasiswa semua yang tergabung dalam kelas pendidikan Pancasila, kelas C dan kelas D bersama Ibu Dewi Citra Larasati, SAP, MSI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai filsafat. Diawali dengan kita memahami pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philein atau philos yang artinya adalah cinta. Yang kedua berasal dari kata sophia, artinya kebijaksanaan. Menurut Plato, filsafat diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan Aristoteles yang merupakan murid dari Plato, beliau memberikan pengertian bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran dan mengungkap ilmu metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Sehingga dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Dalam hal ini, orang yang berfilsafat akan menjadi lebih bijaksana. Teman-teman sekalian, ada beberapa ciri-ciri berpikir filsafat. Tergantung buku atau literatur yang kalian baca. Di sini Ibu akan memaparkan ada dua pendapat ciri-ciri yang berpikir filsafat. Yang pertama, kita melihatnya ada 4 ciri-ciri berpikir filsafat, yaitu berpikir filsafat haruslah koheren. Apa itu koheren? Koheren itu berhubungan antara satu dan yang lainnya. Kedua, komprehensif. Komprehensif di sini mempunyai pengertian berpikir secara menyeluruh, yaitu berpikir tidak sebagian atau sepatah-patah, secara holistik. Yang ketiga, berpikir filsafat itu harus fundamental, mendasar, dan komprehensif. Dan yang keempat, ciri berpikir filsafat itu melihatnya adalah secara spekulatif. Spekulatif itu apa? Spekulatif di sini diartikan buah pikir yang dihasilkan tersebut merupakan hasil perenungan yang menjadi titik awal dari penalaran secara logis. Di literatur yang lain juga dijelaskan ciri-ciri berpikir filsafat itu ada 3: radikal, sistematis, dan universal. Radikal di sini dimaksudkan berpikir secara mendalam, tidak tanggung-tanggung. Yang kedua, berpikir secara sistematis di sini dimaksudkan berpikir secara logis, teratur, dan bertanggung jawab. Sedangkan berpikir filsafat secara universal itu berpikir secara umum dan menyeluruh. Jadi teman-teman, kita bisa mengetahui jika teman-teman berpikir secara radikal, sistematis, dan universal itu merupakan ciri-ciri berpikir filsafat. Kemudian di sini ada tujuan, fungsi, dan kegunaan dari filsafat. Tujuan dari filsafat itu sendiri yaitu yang pertama, memberikan pengertian dan kebijaksanaan atau understanding dan wisdom. Karena di sini berpikir secara filsafat itu akan membuat orang lebih mengerti dan lebih bijaksana.
Yang kedua, tujuannya adalah memberikan hikmah. Hikmah ini adalah pencerahan. Jadi setelah mengerti, lebih bijaksana dan bisa memberikan pemahaman kepada yang lain atau memberikan pengertian hikmah kepada orang lain. Kemudian di sini ada fungsi dari filsafat. Fungsi dari filsafat itu di sini fungsinya adalah sebagai induk dari pengetahuan. Jadi, filsafat merupakan induk dari semua pengetahuan karena tadi kita tahu bahwa ciri-ciri berpikir filsafat ada radikal, sistematis, dan universal. Itulah yang membuat filsafat menjadi induk dari pengetahuan. Yang kedua, di sini ada fungsi teoritis. Fungsi teoritis di sini dimaksudkan dengan filsafat itu bisa menjadi petunjuk untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah di sini berpikir yang logis, berpikir yang sesuai dengan teori yang ada, sehingga segala sesuatunya itu berdasarkan dengan akal pikiran. Yang selanjutnya adalah fungsi praktis. Fungsi praktis di sini mendorong manusia untuk kritis, jelas, tepat sebagai pedoman tingkah laku. Jadi dengan adanya filsafat, manusia itu bisa lebih kritis, lebih jelas dalam bertindak. Jadi segala sesuatunya dipikirkan, jangan sampai melakukan sesuatu itu hanya dipikir mikir hanya saya saja, tetapi harus dipikir bagaimana nanti ke depannya, apa dampak baiknya, apa nanti pengaruh buruknya. Nah, itu harus dipikirkan. Selanjutnya di sini ada kegunaan dari filsafat. Kegunaan filsafat di sini ada 4. Yang pertama yaitu melatih berpikir kritis dan sistematis. Di sini manusia dengan adanya filsafat dilatih untuk melakukan sebuah penelitian secara komprehensif. Seperti yang dijelaskan tadi, maksudnya komprehensif di sini adalah secara menyeluruh, tidak sepatah-patah atau hanya sebagian-sebagian. Kegunaan filsafat yang selanjutnya adalah menjadi pribadi yang dinamis. Menjadi pribadi yang dinamis di sini dimaksudkan manusia itu bisa mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi semisal teman-teman belajar di Kota Malang, misalkan teman-teman berasal dari luar Kota Malang. Dengan teman-teman belajar di Kota Malang, berarti teman-teman harus beradaptasi dengan aturan adat istiadat yang ada di Kota Malang. Jadi jangan membawa kebiasaan pribadi yang ada di daerah asal ke tempat kalian. Jadi semisal kalau di tempat kalian jam 9 belum waktunya tidur atau tidak boleh keluar kemana-mana, kalau di tempat kos kalian di Malang aturannya jam 9 sudah harus di rumah, maka itu harus dipatuhi. Kegunaan yang ketiga adalah melatih manusia yang penuh toleransi dan tenggang rasa. Toleransi dan tenggang rasa ini dimaksudkan menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Ini adalah fungsi dari filsafat. Ini yang melatih manusia. Toleransi dan tenggang rasa itu contohnya seperti apa? Semisal ada teman kalian yang berbeda agama, misalkan ibu agamanya muslim, teman-teman agamanya non muslim, misalkan Katolik. Pada bulan Oktober ini ada
yang namanya bulan Rosario. Jadi, ibu misalkan memberikan kesempatan pada teman-teman atau mengingatkan teman-teman untuk berdoa pada malam Rosario, atau ibu mengingatkan kalian untuk melakukan doa pada jam-jam Angelus. Begitu juga dengan teman-teman, mengingatkan teman yang muslim misalkan pada hari Jumat untuk melakukan sholat Jumat. Itu adalah contoh dari toleransi serta tenggang rasa. Kegunaan filsafat yang berikutnya yaitu kegunaan filsafat yang nomor 4 di sini. Filsafat ini dapat membentuk manusia untuk menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan orang lain, yang perlu membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena kita butuh orang lain. Seperti apa contohnya? Misalkan kalian menggunakan baju, tidak mungkin kan kalian mau menanam kapas sendiri, kemudian mengolah kapas itu menjadi kain. Dari kain kemudian kainnya dijahit sendiri, dipola sendiri, dijahit sendiri, kan tidak mungkin. Butuh petani kapas, butuh pengrajin kain, butuh penjahit, sehingga kalian bisa menggunakan baju yang sedang kalian gunakan pada saat ini. Itu tadi adalah pengertian dari makhluk sosial. Nah, filsafat ini juga membuat manusia menyadari bahwa dia adalah makhluk yang taat kepada Tuhan. Nah, kalau makhluk yang taat kepada Tuhan berarti harus beribadah. Jadi kalau waktunya sholat, ya sholat. Kalau waktunya jam doa Angelus, silakan berdoa. Waktunya ke gereja ketika hari Minggu, silahkan ke gereja. Itu adalah bentuk ketaatan manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Pancasila sebagai pemikiran filsafat? Nah, menurut Profesor Ruslan Abdul Ghani dijelaskan bahwa Pancasila merupakan filsafat. Kenapa? Karena setiap silanya itu saling terkait. Kait mengkaitkan, merupakan suatu kesatuan pandangan yang menyeluruh. Sedangkan menurut R. Suyadi dan Dr. Kunto Wibisono, beliau berdua menjelaskan bahwa aliran filsafat di dalam Pancasila mencakup hubungan manusia, baik itu terhadap alam semesta, manusia, dan Tuhannya. Sehingga Pancasila di sini dianggap sebagai sistem filsafat atau sebagai aliran filsafat. Mengapa? Karena di sini ada 4. Yang pertama, Pancasila merupakan hasil perenungan secara radikal, sistematis, universal dengan berdasarkan realitas yang ada pada bangsa Indonesia. Nah, teman-teman bisa membaca slide ibu tentang sejarah Pancasila. Kita bisa melihat bagaimana sejarah Pancasila itu dibentuk oleh the founding father Indonesia, para pendiri bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, Pancasila itu merupakan rumusan abstrak yang dipakai sebagai ideologi. Jadi Pancasila ini merupakan ideologi bangsa. Dan yang ketiga, rumusan hakikat yang ada di dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Itu merupakan rumusan hakikat dari filsafat yang terkandung di dalam Pancasila. Yang keempat,
yang menjadi alasan keempat, rumusan Pancasila ini dapat digunakan bagi kepentingan manusia dengan mengakui eksistensi Tuhan yang Maha Esa. Jadi, dengan adanya Pancasila, semua manusia menganggap bahwa tidak hanya menganggap saja, tapi juga mengakui bahwa adanya eksistensi Tuhan, adanya keberadaan Tuhan. Jadi, kalau ada paham yang tidak mengakui Tuhan, itu berarti tidak pantas untuk berkembang dan ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat atau substansi sila-sila dalam Pancasila. Hakikat atau substansi sila-sila Pancasila ini bersifat tetap, mutlak, kemudian abstrak, umum, dan universal. Jadi sifatnya, isi dari sila-sila Pancasila itu ada 5: tetap, mutlak, abstrak, umum, dan universal. Pancasila sebagai sistem filsafat itu terdapat adanya kesatuan. Jadi sila-sila dalam Pancasila adalah rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap sila-sila Pancasila pada sila pertama itu mengandung 4 sila lainnya. Begitu juga dengan sila kedua, 3, 4, dan 5. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan bulat dan utuh. Pancasila sebagai sistem filsafat ini di sini adanya keteraturan. Keteraturan yang seperti apa? Keteraturan di sini, Pancasila ini disusun secara sistematis dan hierarki karena menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat. Masing-masing sila Pancasila berada pada posisi yang tetap dan tidak berubah. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Teman-teman boleh membuka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Pancasila sebagai pemikiran filsafat? Nah, Pancasila itu juga sebagai sistem filsafat di mana ada kerjasama antar satu sila dengan sila yang lainnya. Mutlak dalam hubungan Pancasila ini sebagai filsafat dasar negara. Seperti yang dijelaskan tadi, karena saling berhubungan, maka sila-sila dalam Pancasila ini tidak saling bertentangan, sehingga saling menjiwai sila-sila yang berada di bawahnya atau di atasnya. Pancasila juga mewujudkan sebuah tujuan nasional yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kita akan mempelajari tentang substansi atau esensi dari Pancasila. Pada sila pertama, esensi dasar ketuhanan adalah Tuhan. Yang kedua, pada sila yang kedua, esensi dasar kemanusiaan itu adalah manusia. Yang ketiga, esensi dasar dari persatuan adalah satu. Dan esensi dasar dalam sila keempat adalah rakyat.
Dan esensi dasar pada sila kelima, yaitu esensi keadilan, adalah adil. Jadi kalau kita melihat ini saling berkaitan. Jadi Indonesia itu pertama kali mengakui Tuhan. Kemudian di sini Indonesia juga mengakui adanya manusia sebagai ciptaan dari Tuhan, ya, hasil ciptaan dari Tuhan. Nah, di sini manusia yang banyak itu diharapkan bisa bersatu sehingga membuat atau membentuk menjadi sekumpulan manusia yang disebut dengan rakyat. Nah, rakyat ini perlu adanya musyawarah untuk dan oleh rakyat. Supaya apa? Supaya mencapai tujuan yang adil. Nah, teman-teman sekalian, ini kita uraikan esensi setiap sila Pancasila. Yang pertama, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dapat kita pilah menjadi dua, ya. Jadi kita bisa pilih kata ketuhanan yang Maha Esa menjadi dua, yaitu ketuhanan. Ketuhanan ini berasal dari kata Tuhan yang menciptakan alam semesta. Yang kedua adalah yang Maha Esa, berarti Maha Tunggal, tidak ada makhluk yang menyamainya. Sehingga esensi dari ketuhanan yang Maha Esa, manusia Indonesia meyakini keagungan Tuhan, bahwa dialah penyebab terjadinya semua yang ada di alam semesta ini. Sehingga manusia harus menggunakan akal, menggunakan pikirannya untuk memikirkan dan merenungi kekuasaan Tuhan. Hal ini diwujudkan dengan kepatuhan manusia terhadap Tuhan. Dengan apa? Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu, dalam sila ini kita diharapkan bisa menghargai setiap agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena setiap agama, setiap kepercayaan itu masing-masing memiliki keyakinan terhadap kekuasaan Tuhannya masing-masing. Untuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita pilah menjadi tiga, ya. Di sini ada kemanusiaan, adil, dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia. Kemudian di sini ada istilah adil. Adil berarti sebuah keputusan dan tindakan yang didasarkan kepada ciri yang menurut hukum dan tidak memihak, layak, wajar, dan benar secara moral. Jadi adil itu dipandangnya secara hukum, tidak memihak, dan benar secara moral. Kemudian yang selanjutnya adalah beradab. Beradab di sini berarti berbudaya, sehingga segala keputusan dan tindakan harus sesuai dengan tata sosial dan kesopanan yang berlaku di masyarakat. Kemudian dapat diartikan kemanusiaan yang adil dan beradab berarti hakikat sifat-sifat manusia yang memiliki akal, budi, fikir, rasa, karsa, dan keyakinan sebagai makhluk yang mempunyai martabat dan derajat tinggi, di mana dalam keputusan dan tindakannya didasarkan pada hukum, wajar dan benar secara moral, serta sesuai dengan tata sosial dan kesopanan yang berlaku di masyarakat. Sehingga dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita sebagai manusia harus memiliki
keadaban. Jadi harus memiliki sopan santun, perilaku yang baik sesuai dengan adab yang berlaku di masyarakat. Selain itu, manusia harus juga bermoral. Sekarang banyak sekali manusia yang tidak bermoral. Oleh karena itu, kalian sebagai agent of change, mahasiswa sebagai agent of change harus bisa mengamalkan sila kedua. Seperti apa? Ya ini harus bisa bersikap yang beradab. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan ini berasal dari kata satu, yaitu utuh, tidak terpecah belah. Dan Indonesia ini mengandung dua makna, yaitu yang pertama makna geografis, yang kedua makna bangsa. Kalau Indonesia dipandang secara makna geografis, berarti melihat wilayah Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kemudian jika melihat Indonesia sebagai makna bangsa, berarti di sini dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah Indonesia yang diakui oleh negara-negara lain. Sehingga esensi dari Persatuan Indonesia yaitu bersatunya secara utuh dan tidak terpecah belah bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, didorong mencapai kehidupan bebas dari penjajahan sebagai sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur guna mencapai cita-cita bersama. Jadi teman-teman, pada sila ketiga ini mengingatkan kita untuk bersatu. Kenapa? Karena kita ini adalah sebuah bangsa yang mempunyai kesamaan nasib, kesamaan sejarah, di mana dulu kita sama-sama berjuang. Sehingga pada saat ini jangan mudah dirongrong, jangan mudah terpecah belah. Jadi segala sesuatunya harus dipikirkan dengan baik. Oleh karena itu, kenapa di sini Pancasila itu termasuk sebuah filsafat, karena mengajak kita untuk berpikir secara filsafat. Jadi semisal kalau di Persatuan Indonesia itu tidak mudah percaya dengan hoax. Jadi apa-apa itu harus di cross check terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke esensi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini adalah sila yang terpanjang. Kenapa? Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kenapa? Karena menyangkut rakyat. Nah, di sini kita bisa lihat kerakyatan itu berasal dari kata rakyat, yang artinya segenap penduduk suatu negara menjadi pendukung dan unsur negara, sehingga segala sesuatunya itu harus berdasarkan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, yang selanjutnya yaitu hikmat kebijaksanaan. Berarti penggunaan rasio atau pikiran, jadi kalian berbekal pikiran itu yang sehat, dapat mempertimbangkan persatuan bangsa, kepentingan rakyat dilaksanakan dengan sadar, jujur, bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat yang baik sesuai dengan hati nurani. Hikmat kebijaksanaan berarti kita dituntut untuk menggunakan akal, harus bisa bijaksana. Yang dipikirkan itu apa saja? Yang dipikirkan adalah persatuan dan kepentingan rakyat. Jangan memikirkan dirinya sendiri. Sebelum bertindak, pikirkan dulu. Tanya pada hati nurani kalian, ini sudah benarkah? Ini sudah baikkah? Kalau tidak benar atau salah atau kurang tepat atau ini akan menyebabkan masalah di kemudian hari, maka kalian harus bisa menahan diri. Selanjutnya adalah permusyawaratan, berasal dari kata musyawarah yang artinya dalam merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak rakyat. Jadi tercipta keputusan itu berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Nah, di sini ada perwakilan. Perwakilan itu apa? Berasal dari kata wakil yang artinya suatu sistem yang melibatkan rakyat
untuk ikut serta mengambil keputusan kehidupan bernegara dalam bentuk memilih wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan rakyat. Sehingga di Indonesia itu ada lembaga perwakilan rakyat apa saja di daerah, di kota atau di kabupaten. Ada DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi. Kemudian ada di pusat ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ada Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jangankan itu teman-teman, di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan pun itu juga ada lembaga perwakilan. Apa ya coba? Iya benar, ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Dan yang kalau di kelurahan ada LPMK, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Kelurahan. Nah, dari pemilahan-pemilahan tadi dapat kita simpulkan bahwa esensi dari sila keempat di sini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan rakyat dan negara itu ditentukan oleh rakyat melalui perwakilan yang ada di lembaga perwakilan rakyat. Keputusannya diambil secara musyawarah dengan menggunakan pikiran yang sehat dan itikat yang baik sesuai dengan hati nurani dan penuh tanggung jawab terhadap Tuhan serta memperhatikan persatuan dan kesatuan. Sebenarnya kalau kita memahami esensi pada sila keempat ini, teman-teman, seharusnya ketika pemilihan umum itu harus memikirkan siapa suara kita itu akan dititipkan kepada siapa, bukan dititipkan pada yang memberi serangan fajar atau dititipkan pada yang memberi sembakau atau dititipkan kepada yang memberi uang. Kenapa? Karena nasib kita itu ada di tangan mereka, di tangan para wakil rakyat. Kalau kalian salah dalam memilih wakil rakyat, ya endingnya maka kepentingan rakyat yang nantinya akan dikorbankan. Sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kita pilah menjadi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini keadilan berasal dari kata adil, sehingga keadilan sosial itu adalah sebuah keputusan dan tindakan yang didasarkan kepada hukum, tidak memihak, layak, wajar dan benar secara moral dalam bidang kehidupan masyarakat. Nah, kalau seluruh rakyat Indonesia di sini seluruh manusia yang tinggal di wilayah Indonesia. Sehingga esensi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah segala keputusan dan tindakan didasarkan kepada hukum, tidak memihak layak, wajar dan benar secara moral dalam segala bidang kehidupan untuk kepentingan seluruh manusia yang tinggal di Indonesia. Jadi di sini harapannya dengan keadilan semuanya mendapatkan porsi yang sama baik dalam bidang pembangunan, pendidikan, sarana prasarana, kesempatan berpendapat, itu semuanya rata untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, ini tadi adalah slide terakhir dari materi hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami bahasan mengenai Pancasila sebagai filsafat. Selain itu, teman-teman juga bisa lebih memahami esensi persila. Demikian video pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa,
dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.